Halo, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di The Westminster Room. Pada video kali ini kita akan membahas tentang makna dari pengakuan iman. Tentu ini video lanjutan dari pengakuan iman rasuli. Jadi sebenarnya ini follow up lanjutan dari pengakuan iman rasuli yang aku pikir sebelumnya aku belum memberikan banyak signifikansi atau arti kenapa sih kita harus masih mengaku iman dan apa sih kegunaan pengakuan iman ini ya. Tapi tentu dua makna yang akan aku sampaikan ini tidak hanya terbatas pada pengakuan iman rasuli, tetapi juga pada pengakuan iman Nisea dan juga yang mungkin yang lebih jarang terdengar adalah Credo Athanasius atau pengakuan iman Athanasius. Dan ketiga pengakuan ini itu diterima oleh gereja Kristen, seluruh tradisi Kristen ya, baik itu gereja timur maupun gereja barat. Dan ini yang bisa disebut sebagai pengakuan iman ekumenikal. Nah, sebenarnya aku pengen juga memasukkan Credo Chalcedon ya, misalnya untuk memaknai bahwa ada pengakuan-pengakuan iman ini yang diterima secara ekumenikal, tetapi Credo Chalcedon sebenarnya ditolak oleh misalkan gereja Koptik ya, yang mereka berpegang pada Dui Natur Kristus itu dengan yang mereka sebut sebagai Mia Visit begitu. Jadi mungkin tidak sangat ekumenikal gitu ya, karena ada yang menolak begitu. Tetapi ketiga pengakuan yang tadi aku sebutkan sebelumnya, iman rasuli, Nisea Konstantinopel dan juga Credo Athanasius itu benar-benar diterima oleh diterima oleh seluruh tradisi Kristen baik timur dan barat. Nah, dalam kerangka ini mari kita melihat apa sih manfaat atau kegunaan pengakuan iman. Kenapa kita masih menggunakan pengakuan iman itu sampai sekarang? Nah teman-teman, yang pertama, pengakuan iman itu ada untuk menolong kita mengetahui apa yang kita imani. Seringkali kita memikirkan bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan beriman itu memisahkan, seolah-olah harus memilih antara iman atau logika, antara hati atau pikiran begitu. Padahal ini adalah kesalahan berpikir, false dilemma. Kita nggak perlu memilih kedua-duanya. Karena misalkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, Paulus di sana mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Maka iman memang tidak bisa dipisahkan juga dari logika. Iman tidak berarti kita hidup dengan iman yang buta. Kita nggak tahu kepada siapa kita beriman, bukan? Dan juga Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Maka memang mengetahui akan apa yang kita imani adalah sesuatu yang penting. Dan aku bisa katakan bahwa iman dan logika adalah rekan yang karib dalam perjalanan iman orang percaya. Dan di dalam bukunya Ken Richard Samples, dia mengatakan bahwa pengakuan iman dapat membantu orang percaya untuk mengembangkan pemahaman iman yang terorganisasi, tepat dan benar. Jadi memang pengakuan iman ini ada unsur didaktiknya ya, atau unsur pengajarannya supaya menolong orang percaya setiap minggu dia mengucapkan itu atau menghafalnya, dia tahu pengajaran iman Kristen yang benar, yang tepat itu seperti apa. Dan ketiga pengakuan iman ini mengajarkan kita dengan konsisten bahwa Allah yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Allah Trinitas. Satu Allah yang memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan inilah doktrin utama orang Kristen begitu. Dan sekali lagi, di tengah mungkin berbagai banyaknya denominasi dan tradisi Kristen yang ada, kita bisa sama-sama duduk satu meja oleh karena satu keyakinan kepada Allah yang sama ini, yaitu Allah Tritunggal. Dan tentu kita perlu mengetahui juga bahwa kita beriman itu juga pada karya Kristus. Makanya kalau kita lihat pada pengakuan iman Nisea, pengakuan iman rasuli, ada karya-karya Kristus yang dinyatakan. Maka sangat penting untuk kita bukan beriman itu ikut-ikutan, tetapi mengetahui kepada siapa kita beriman. Dan memang itulah tujuan adanya pengakuan iman, yaitu pada awal gereja mula-mula ya, pengakuan iman itu digunakan untuk orang-orang yang ingin dibaptis, orang-orang yang ingin masuk ke dalam komunitas Kristen itu. Dia harus tahu alasan dia masuk ke dalam iman Kristen, dia harus tahu kepada siapa dia beriman, dia harus tahu isi atau konten dari iman Kristen. Dan inilah yang membawa kita pada makna yang pertama ini ya, bahwa pengakuan iman itu penting karena itulah cara kita mengetahui kepada siapa atau apa yang kita imani.
Yang kedua adalah filter ortodoksi. Ini bagian yang menurutku sangat penting ya dalam kenapa kita masih mengaku iman dan fungsi atau tujuan dari pengakuan iman. Bahwa kita sekarang diperhadapkan dengan pengajaran yang sebenarnya bukan Kristen. Dan itu yang dikatakan Alkitab adalah serigala-serigala yang masuk ke dalam kawanan domba. Dan aku sebagai rohaniwan perlu mengajarkan kepada jemaat Tuhan bahwa ada ajaran yang sehat, ada ajaran yang tidak sehat. Maka di dalam 2 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan hanya pegang yang baik. Artinya ada sesuatu yang tidak baik juga. Dan pengakuan iman inilah yang akan menjadi saringan atau filter kita melihat mana ajaran Kristen yang benar dan mana yang tidak. Dan yang sekali lagi yang tadi aku jelaskan bahwa pengakuan iman ini berfokus pada doktrin Tritunggal. Dan itulah yang menjadi standar kita. Kalau kita mau menguji sebuah ajaran itu benar atau tidak. Apakah ajaran itu berakar pada keyakinan akan Allah yang benar? Ini Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Misalkan dalam bukunya Delighting in Trinity, Michael Reeves dia mengatakan begini ya. Kita bisa saja percaya pada kematian orang yang bernama Yesus. Bahkan kita bisa percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Kita juga bisa percaya bahwa keselamatan hanya karena anugerah, grace alone. Tetapi kalau aku tidak percaya kepada Allah yang ini, but if I do not believe in this God, quite simply, sederhana, I am not a Christian. Aku bukan seorang Kristen. Michael Reeves ini cukup tegas dan cukup jelas ya. Di sini dia mengatakan bahwa seorang dikatakan Kristen atau tidak adalah ketika dia mengakui Allah Tritunggal atau tidak. Dan inilah yang sebenarnya juga membuat kekristenan itu sangat berbeda ya, karena identitas Allah kita. Dalam bukunya juga Kenneth Richard Samples ini dia mengutip dari Alistair McGrath bahwa pengakuan iman itu memungkinkan kita mengenali dan menghindari versi kekristenan yang tidak memadai atau tidak lengkap. Hari ini sangat banyak kelompok-kelompok yang mengaku diri Kristen tapi ternyata tidak mengajarkan doktrin ini atau tidak percaya pada Allah Tritunggal, misalkan saksi-saksi Yehova dengan jelas di dalam websitenya mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Aku gak bilang kita harus membenci mereka, tapi secara ide, secara konsep, secara teologis, kita berbeda dengan mereka. Biasanya kita orang percaya, orang Kristen, orang Indonesia, seringkali gak enakan. Ya, misalkan diajak oleh orang yang kita tahu berbeda keyakinan dengan kita, tapi karena gak enakan, akhirnya kita ikut-ikut. Dan akhirnya kita akhirnya terganti pikiran kita atau pemahaman kita tentang Allah yang benar itu. Padahal kita bisa tetap berteman, bersahabat, tentu dengan semua orang karena kita sesama manusia, tetapi kita tidak perlu setuju dengan pandangan dia. Sebab kita tahu, kita berbeda secara teologis. Dan inilah yang seringkali kita kompromikan ya, bahwa kita nggak bisa kompromi tentang doktrin ini. Doktrin Tritunggal itu harga mati. Dan dikatakan oleh Michael Reeves ya, dia mengatakan that is the article of faith that stands before all others. Doktrin Tritunggal ini doktrin yang sangat penting. Jadi pengakuan iman kita bisa pakai sebagai filter ortodoksi karena ini pun berasal dari Alkitab, maksudnya diambil dari kebenaran-kebenaran Alkitab. Dan itulah mengapa kita masih mengaku iman dan penting sekali untuk mengetahui bahkan menghafal pengakuan iman yang ada. Dan pengakuan iman Rasul ya yang lebih singkat. Kalau Nisea Konstantinopel apalagi Credo Athanasius itu cukup panjang. Tapi tidaknya kita tahu pengakuan iman sehingga kita bisa paham kepada siapa kita percaya dan apa yang kita percayai sebagai orang Kristen. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.